itu sebetulnya tadi sudah banyak juga disampaikan. Saya hanya sekedar barangkali memberikan garis bawah atau memukul gitu ya apa-apa yang disampaikan oleh Pak. Ini semua perlu kami sampaikan atas apa-apa yang telah kami lakukan, dan ini perlu disampaikan tentu mudah-mudahan menjadi sebuah bahan informasi masukan untuk lebih maju dan lebih ya, tidak ada indikasi apa namanya sifatnya yang destruktif, tapi insya Allah masukan ini sifatnya insya Allah membangun. Yang pertama tadi juga sudah disampaikan pada temu awal pun saat itu disampaikan bahwa kita itu melihat 35 definisi untuk memotret madrasah ini dari 35 ini yang terdiri dari 4 aspek, baik aspek mutu lulusan, proses pembelajaran maupun guru dan manajemen. Dan muaranya sebetulnya adalah informasi. 3 hal yang lainnya adalah sebuah variabel yang mempengaruhi. Sementara yang lulusan itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi misalnya ada beberapa aspek, ada beberapa hal, 3 hal kalau tidak salah terkait dengan bagaimana pembelajaran itu harus orientasinya kepada pemecahan masalah. Lalu yang kedua misalnya bagaimana siswa itu minat dan bakatnya, ya. Kemudian yang ketiga prestasi belajar. Nah, ini tentu ada sebabnya, ya. Apa yang harus kita lakukan dari 3 aspek yang lain, baik itu proses pembelajaran, itu gurunya dan manajemennya. Nah, satu kalau dilihat dari misalnya masalah yang sudah disampaikan, saya beruntung dulu ya dari yang pertama untuk lulusan. Ini sekedar melakukan goal saja terkait dengan pemecahan masalah. Saya yakin tidak semua guru proses pembelajaran itu tidak memecahkan masalah, pasti ada, ya pasti ada. Hanya barangkali ada aspek-aspek lain yang memang kami belum temui, belum temukan, yang betul-betul ini orientasinya kepada pemecahan masalah pembelajaran siswa itu. Lalu yang kedua terkait dengan pengembangan minat bakat. Memang ini orientasinya Bapak dan Ibu lulusan ini tadi harus punya apa namanya prestasi lomba. Tadi juga disampaikan sudah tingkat provinsi pada saat itu ya 5 besar pada dasar. Nah, barangkali Bapak dan Ibu tuntutan instrumen memang nasional internasional. Yeah. Kami asesor melihat dan membuktikan itu kan begitu ya Bapak ya, harus dengan bukti yang konkret bahwa sekolah ini juara tingkat nasional dan internasional. Ya, itu memang betul levelnya. Bukan berarti ketika level ini tidak 4 lalu kemudian terakumulasi, tidak demikian, gitu ya. Karena nilai akhir itu akumulasi dari 35 sebelumnya, begitu ya, Bapak ya. Nah, memang bagaimana kemudian ke depan terkait dengan pengembangan minat bakat untuk juara, gitu ya, partisipasi, paling tidak full partisipasi tingkat nasional. Paling tidak partisipasi. Apa-apa tingkat nasional tidak juara, yang penting ada partisipasi, keikutsertaan. Saya kira itu sudah masuk dalam indikator tadi seperti yang disampaikan. Yang berikut terkait dengan prestasi itu, karena nilai ujian itu bukan hanya kita yang konsumsi di sini. Itu Pak ya. Nilai ujian itu dilaporkan ke mana Pak?
nilai ujian di sekolah dan nilai ujian rapat kemenangan. Artinya itu bukan konsumsi internal. Tunggu Pak ya. Nah, setelah kemarin kami melihat begitu ya, makanya kemarin mana ini nilai sekolah tahun begini, begitu ya. Tuntutan instrumen ya, pada poin ini adalah 3 tahun berturut-turut sekolah itu mengalami peningkatan. Nah ini pasti datanya pasti data real, begitu ya. Nah sehingga ini kami menemukan ternyata ada tengah dari tahun itu, di tengah dari tahun 3 tahun itu memang mengalami sedikit meskipun tahun yang berikutnya juga mengalami kenaikan. Itu saja sebetulnya. Nah yang berikut kepada Ibu, ketika masalah tadi ini disinyalir ya, yang kami lihat itu adalah dalam proses pembelajaran kita perlu meningkatkan pembelajaran yang bersifat orientasinya adalah high order thinking skill kepada peningkatan berpikir tingkat tinggi menyelesaikan masalah. Saya kira Bapak dan Ibu itu sangat paham bagaimana HOTS itu. Ya. Nah ini barangkali mudah-mudahan ini yang bisa disasar oleh kami begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pembiasaan terkait operasi itu, ini ahlinya dalam bidang IT ingin ada karya yang terlihat dari MTS ini sekecil apapun karya itu ya, orang tahu dipublikasikan. Asal kepira Pak Kiai misalnya puisi, tapi kita berani ya ini loh karya anak siswa kita berani tampilkan, dia jangan lain baca, masyarakat baca. Saya kira itu pembiasaan literasi perlu ada sisi itu. Bukan kalau pembiasaan masuk kelas baca, saya tadi juga menemukan informasi betul Pak, sebelum belajar kita baca dulu. Kadang bacanya di situ, kadang perintah tidak, kadang kami pun sadar. Ditemukan juga di siswa. Artinya literasi pembiasaan membaca ada. Hanya tuntutan instrumen adanya yang dipublish di media sosial itu yang belum kami temukan. Dan ketika orang menyasar nggak ada. Ya. Yang berikut barangkali aspek yang ketiga, kenapa penyebabnya terkait dengan mutu. Pak Asep sudah betul punya sebuah pemikiran dan produk yang dipublish, bahkan sebetulnya sebuah acara. Hanya barangkali ini tidak semua atau belum sebagian setengah atau sebagian besar dari guru, ya. Sehingga harapannya bukan hanya disentuh oleh Pak Asep, tetapi disentuh oleh berbagai guru, ya, banyak guru. Setelah melakukan kegiatan di luar, kita ikut seminar, kita ikut workshop, kita ikut apalagi kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Lalu tadi kemudian menurut Pak Kiai, jangan dianggap hukuman ilmu sebab makmum. Kalau kita menyembunyikan apa yang kita tahu, gitu ya, Allah akan melarang. Apa yang kita dapat kita sebarluaskan. Ya kan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu kadang sekolah merasa mengeluhkan sebuah dahi, gimana Pak caranya supaya kita bisa jadi pembicara minimal disseminasi di sini, tapi di luar kan bukan cuma gitu. Jadi disseminasi itu bukan hanya internal, tapi di luar. Bapak dan Ibu saya yakin punya teman di sekolah lain. Kenapa Bapak Ibu kita komunikasi dengan sekolah lain? Saya minta ngobrol dong di situ. Saya kira itu Bapak ngobrol di sana, di guru di sana di sekolah itu, kemudian Bapak Ibu membuat konferensi apa yang dibicarakan, yang kita dokumentasikan, itu adalah yang namanya sebuah membagikan sharing kepada teman sejawat atau kepada masyarakat luas. Ya gitu Pak ya. Bapak ini banyak kenalan, bahkan ngajegan rumahnya. Jadi pokok perkuat besar, terlalu banyak cabang. Cabang itu saya kira bisa digunakan. Bapak tampil di situ seperti ini, di sini teman-teman yang di sana,
Bapak jelaskan apapun itu, saya kira itu masuk dalam diskriminasi di luar sekolah. Nah, ini sekalian sekarang dia apa ya? Sekarang kita tadi pakai pasangan info, tapi biasa. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir sekaitan dengan manajemen Muhammad mohon izin. Ya, jadi ada faktor pengaruh dari yang lain terkait dengan manajemen sekolah. Ada dua sisi yang kami lihat ini mempengaruhi. Yang pertama adalah kurikulum, barangkali Bu Kaman, meskipun memang Bu Kaman selalu setiap 1 tahun sekali